Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi di Rumah Coding. Kita mau bahas tentang efek ledakan ya, sedikit tentang efek ledakan. Tapi di sini kita nggak pakai partikel, kita pakainya adalah sprites, 2 dimensi. Apa itu sprites? Sprite itu kumpulan gambar untuk memberikan efek animasi ya. Jadi gambar satu gambar gitu. Terus di dalamnya itu banyak potongan gambar yang kecil-kecil, di mana nanti kalau di dalam game di Unity nanti potongan gambar kecil-kecil itu di render satu persatu secara continue begitu ya, maka nanti dia akan menampilkan sebuah efek animasi. Oke. Nah, di video sebelumnya kita sudah bisa nembak ya. Cuman kalau ditembak begini kan objek yang kita tembak itu hilang. Nah, jadi nggak ada efek lain selain suara yang menarik itu. Oke, kita coba bikin efek ledakan dan suaranya kita perbaiki supaya nggak suara koin, tapi suara ledakan ya. Nah, caranya gimana? Kita ikuti langkah-langkah berikutnya, lanjutan dari tahapan yang kita miliki. Nah, begini. Ini kita matikan dulu. Saya punya, Anda boleh download di sini di Google ya. Nih, coba saya tunjukin Google-nya. Nah, di Google ini Anda bisa akses, bisa cari ya di image Google itu explosion sprite. Keywordnya ini, lalu pilih salah satu gitu ya. Kalau sudah dapat, Anda bisa download ini, save image as, lalu disimpan di directory yang Anda pilih. Nah, ini saya sudah punya. Lalu balik ke sini, ke Unity-nya. Ini kita bisa drag begini ya. Nah, ini explosion yang sudah saya download di sini. Ini saya drag aja ke dalam directory material. Ini material ya, dalam material. Ini saya drag aja ke dalam material. Udah. Lalu klik tadi yang namanya explosion tadi. Klik ini, lalu geser ke inspektor dan tekstur type-nya jangan default, diganti dengan sprite 2D dan UI. Klik. Dah. Tunggu sebentar, kalau klik di luar begini nanti efeknya. Nah, kalau Anda klik di mana gitu, ini harus di apply dulu. Apply. Atau gini caranya ya. Tadi kan default ya. Gini ya. Terus kita pindah ke sprite kan. Nah, supaya mengefek ininya, Anda boleh klik di sini. Klik apply, oke. Nah, lihat. Tadi gambar image-nya itu nggak ada segitiga ini. Sekarang jadi ada. Nah, cuman segitiganya kalau dibuka gambar dia sendiri. Nah, yang perlu kita lakukan adalah pilih dulu si explosion yang jenisnya sudah sprite ini. Lalu klik sprite editor. Klik. Oh, ternyata no sprite editor window registered. Oke, nggak masalah. Jangan khawatir. Cara ini bisa kita selesaikan dengan mengakses window, lalu ke package manager, ditunggu sebentar, nanti dia loading kan. Nah, lalu search aja 2D sprite. Nah, ini yang kita klik. Ini nih, 2D sprite itu supaya bisa ngedit. Lalu klik install. Nah, pastikan ya di Unity Registry ya ketika install, supaya ketika buka project yang lain dia akan menggunakan package manager yang 2D sprite ini sudah default, secara default ada. Nah, ditunggu aja.
Nah, udah beres. Sip, aman, udah bisa. Kita sprite editor, klik. Nah, ini saya taruh sini deh. Nah, di sini loh. Nah, lalu ngapain? Apa yang harus kita lakukan? Berikutnya adalah kita bentuk ya. Gambarnya ini kan masih satu. Kita perlu melakukan pemotongan. Pemotongan sprite supaya menjadi gambar yang satu persatu gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi tadi kita bikin sprite ini itu kan sudah kita buka ya, sprite editor. Lalu yang kita, kalau ini kita nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Kita kan butuh memecah ini ya. Kalau kita coba mecah itu, misalnya ini begini, lalu begini. Yang kita lakukan sebenarnya kita hanya ngambil bagian ini aja, yang lainnya nggak kepilih. Ternyata masalah itu adalah muncul karena ketika sprite mode-nya adalah berupa single. Nah, ini harus kita ubah. Ini harus kita ubah, kita revert dulu ini. Lalu ini diubah menjadi multiple. Setelah itu jangan lupa apply ya. Tadi multiple dulu, lalu apply. Lalu kita pilih lagi si explosionnya. Sekarang kalau multiple dia nggak keluar segitiganya karena masih belum ada pengaturan di mana bagian dari sprite-nya. Sprite-nya itu ukuran berapa kali berapa nggak jelas. Nah, kita lihat ini explosion, lalu kita buka sprite editor. Di sini sprite editor udah seperti ini kan, satu file. Kita slice saja. Slice, lalu saya pilih, kita jangan pilih yang otomatis, kita pilih yang ini aja. Cell size. Kalau memang Anda tahu ukurannya ya. Tapi kalau Anda nggak tahu ukuran dari pixelnya, kalau saya tadi kan tahu ukuran pixelnya adalah 256 kali 256. 256 ke sana, 256 ke sana. Sehingga kalau saya tahu, maka saya pilih pakai cell size. Ya, kalau 256 berarti tinggal di sini ada 4 gambar kan, 256 dibagi 4 itu 64. Tapi kalau Anda nggak tahu, ya udah pakai ini aja, cell count. Kolomnya ada 4, row barisnya ada 4 juga gitu kan. Dari mana? 1 2 3 4 untuk baris kolom. Call ya. 1 2 3 4 untuk baris. Jadi kita pilih select grid by cell count, lalu pilih slice. Nah, jadinya begini. Udah, ini sudah membagi file gambar kita menjadi kumpulan. Kita sudah melakukan proses pemecahan, tapi masih belum dieksekusi ini pemecahannya. Pemecahan file gambar kita menjadi sprites, ya, ada S-nya, menjadi sprites sebanyak 4 kolom dan 4 baris. Lalu untuk eksekusinya kita apply, klik. Nah, udah jadi. Maka ini akan jadi sprite pertama, sprite kedua, sprite ketiga, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, 9, 10, 11 dan seterusnya sampai 16. Yang ini 16. Oke. Lalu kalau kita kembali ke sini, ini ya. Ini kita buka. Nah, dia akan keluar semua sprite-nya itu. Tuh. Lihat penomorannya ya. Kalau saya pilih yang ini, dia 0. Indeksnya ada 0-nya. Lalu yang ini ada satunya. Ini yang kedua ada 2. Ini 3, ini ketiga, sorry. 3, keempat. Keempat ini. Nah, 4 dan seterusnya. Yang terakhir 16 ini. Nah, yang paling ujung 16. Yang ke-16 tapi indeksnya karena mulai dari 0, jadi yang ke-16 adalah indeks nomor 15. Oke, begitu. Kalau sudah punya sprite begini, kita sebenarnya tinggal sprite ini mau muncul di mana. Nah, kita kan tadi nyiapin dulu sprite-nya ya. Kita nggak tahu muncul di mana. Nah, kita pengen tadi rencananya adalah setiap kali nembak ya, setiap kali nembak, maka si ujungnya senjata itu, ujungnya senjata ini itu akan keluar
ledakan. Nah, keluar ledakan ini, gitu ya. Nanti juga kita akan beri efek supaya ketika kubusnya ini kena tumbukan, dia juga muncul ledakan. Sekarang kita bikin yang ujungnya ini aja, ujung si dari meriamnya dulu ya. Oke. Nah, berikutnya begini, kalau ada ledakan, ada nembak terus ada ledakan gitu kan, berarti ada kondisi dia tidak meledak. Nah, tadi kita sudah punya satu sprites untuk meledak. Sekarang kita butuh sprites yang nggak meledak. Caranya adalah kita bikin yang tidak meledak itu adalah dari objek yang kosong, objek yang blank aja bisa. Nah, seperti ini nih objeknya ya. Saya punya sebuah gambar transparan kosong aja, ukurannya 64x64, terus saya drag aja di sini. Nah, gini. Nah, kan ini tipenya masih default ya. Ini kita ganti menjadi sprite 2D. Kita jadikan multiple. Udah. Lalu sprite editor. Oke, apply. Lalu kita slice. Cell count 1 aja cukup, nggak apa-apa. Dah. Oke, sorry. Kita jadikan cell countnya jadi 4 aja. Kita jadikan 4. Ya, ini kan hanya formalitas ya. 2x2 ya. 2x2 kita slice. Oh, belum. Ini multiple. Udah, kita coba ini create. Nah, kita coba dari sini ya. Kita coba kalau dia bisa jadi sprites, ini harus bisa di create begini. Klik kanan, create, lalu kita jadikan animation. Oh, bisa ini, berarti tidak meledak. Nah, gitu. Jadi setelah spritesnya itu beres, berikutnya kita harus bikin animasinya. Sprites ini nggak bisa jalan kalau tidak ada animasi. Ini jadi animasi untuk yang nggak meledak udah bisa. Ini kita rename aja ya, tidak meledak ya. Rename tidak meledak sprite. Nah, yang ini adalah animasinya. Sedangkan yang meledak ini kan masih berupa sprite, harus kita bikin animasinya. Klik, kita pilih aja semuanya. Kalau jadi begini, coba kita begini ya, klik kanan si sprite sini, lalu create animation. Nah, kita beri nama apa namanya, meledak. Oke, terus kita lihat animasinya di sini. Oh, nggak ada kan? Berarti nggak bisa. Cara begini nggak bisa. Ini kita hapus saja. Jadi nggak bisa cara itu tadi. Cara yang langsung dari sprite-nya ini, kita harus masuk ke dalam begini. Dipilih ini, lalu tekan shift, semuanya dipilih. Ini. Pilih semuanya sampai gambar terakhir, lalu kita klik kanan, create, pilih animation. Nah, ciri-cirinya kalau pembuatan animationnya itu berhasil, di sini akan keluar gambarnya urutan dari potongan-potongan gambar atau urutan dari spritesnya itu. Kita beri nama di sini ya. Kita beri nama meledak animation. Inilah meledak anim. Yang ini tadi nggak meledak ya, tidak meledak anim. Yang ini meledak anim. Udah. Berikutnya, setelah kita punya animasinya ini, berikutnya si kedua animasinya ini mau nempel di mana? Kita harus bikinkan satu, kita create dulu. Jadi animasi ini sifatnya adalah independen, berdiri sendiri. Animasi meledak sama nggak meledak itu berdiri sendiri. Harus ada
controllernya. Controllernya kita bikin di sini aja. Jadi di project inspect, di project ke area di sini masih dalam directory animation, kita klik kanan lalu create ini ya. Jadi klik kanan, create, lalu pilih animation controller. Nah, beri nama kontrol ledakan itu ya. Nah, kalau lalu setelah kontrol ledakan ini tadi oke. Lalu kontrol ledakan kita double klik ya, double klik. Nah, hasilnya seperti ini. Coba ini kita gedein dikit ya. Udah. Jadi kalau kita buka sebuah controller, di dalamnya itu ada stage. Nah, ini namanya stage. Stage itu kondisi supaya animasi apa yang mau dijalankan. Tapi di sini kondisinya adalah kosong, animasinya belum ada. Yang ada hanya stage. Stage-nya adalah ketika mulai itu entry, ketika exit adalah selesai. Kalau ini state adalah apapun, kondisi apapun dia akan dijalankan misalnya. Nah, supaya di sini karena kan kita pingin si kontrol ledakan ini bisa mengontrol dua animasi ini, maka yang tidak meledak kita drag dulu supaya jadi default. Default itu maksudnya ketika gamenya dijalankan, maka animasi yang dijalankan adalah tidak meledak, diam aja, gitu ya. Lalu berikutnya adalah meledak adalah kedua kita pilih. Nah, meledak anim. Jadi kondisinya ketika game dijalankan entry maka langsung tidak meledak, nggak ada ledakan ya. Sedangkan dengan trigger tertentu maka nanti dia akan pindah ke sana. Nah, supaya kita merubah dari kondisi tidak meledak menjadi meledak adalah kita klik kanan tidak meledak ini, lalu make transition. Nah, kita beginikan. Saya ulangi ya. Klik di sini, klik kanan, make transition. Udah, ini nanti ada panah begini, lalu arahkan ke meledak anim. Udah. Setelah itu dari meledak anim, kita tes yang ini ya, satu arah dulu ya, satu arah dulu. Lalu karena controller ini butuh state yang harus dideteksi oleh script program nanti, maka kita harus bikinkan state di sini. Ini nih. Klik di sini. Ya. Klik, lalu karena ini masih state-nya hanya sedikit ya, cuma 2. Dan kita ingin supaya ketika state-nya dijalankan dia seperti semacam trigger aja, semacam hanya 2 pilihan, berarti kita pilihnya trigger aja supaya ketika animasinya berpindah, animasinya tadi tidak meledak lalu pindah meledak, selesai, tidak terjadi looping, maka kita pilih yang trigger aja. Kita beri nama ledakan stage. Dah, gini. Oke, udah, ledakan stage sudah ada. Jadi nanti ketika ini seperti ini tidak dicentang begitu, maka dia nggak meledak. Tapi kalau dicentang begini, dia akan pindah ke sini. Ketika ini nggak dicentang begini, dia tidak meledak. Tapi ketika dicentang dia ke sana. Oke. Nah, berikutnya kita coba scene ya. Kita lihat. Ini belum ada dulu, belum ada. Nah, gini. Jadi si animator tadi itu, yang ini kontrol ledakan ini masih belum menempel kemana-mana. Tapi kita lihat state-nya dulu ya, kita tes. Kita lihat ya, kalau kita klik ini, kita klik tidak meledak. Lalu kita lihat transisi dari tidak meledak ke meledak anim. Itu di sini has exit time dari tidak meledak ke meledak anim.
ada setting seperti ini. Lalu kalau meledak anim dia nggak punya transisi karena nggak balik lagi ke tidak meledak, diam. Oke, kita coba ya. Kita mau ngecek transisinya. Nah ini. Oh, ternyata tidak jalan. Jangan khawatir. Kita coba dengan sebentar, ini karena tidak meledak itu tadi dibikin dari, jadi tadi animasinya nggak jalan karena si tidak meledak ini, tidak meledak anim itu dibikin dari sprite yang tidak mengandung, tidak ada ininya ya. Kalau kita klik ini animation, kalau meledak ini kan ada, tapi kalau animasi yang ini si tidak meledak tuh nggak ada. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita gini aja, yang tidak meledak ini kita edit sprite editor, lalu kita slice ya by cell count, kolomnya 2, ini 2, keep empty rectangle, jangan lupa kita slice. Nah ini tandanya udah keluar ya, garis-garisnya itu berarti berhasil. Kita apply dulu. Nah baru kita beginikan nih, ini ciri-cirinya nih, sprite yang bener ya. Nah baru kita pilih yang ini, kita klik kanan, create ya, saya ulangi lagi. Jadi ciri-cirinya sprite untuk tidak meledak yang betul itu keluar, sudah ada banyak pilihan spritesnya. Lalu dibuka aja ini segitiganya, klik lalu pilih satu aja nggak apa-apa, klik kanan ya, pilih satu manapun itu bebas, mau 2 juga nggak apa-apa, saya pilih satu aja, klik kanan lalu create, pilih animation. Nah beri nama tidak meledak, enter. Oke udah. Kalau kita lihat tidak meledak itu, nah bedanya yang gagal tidak meledak yang ini kan yang salah. Ini nggak ada keyframe-nya. Ini dihapus saja. Delete. Nah, delete. Udah ya. Lalu yang ini yang berhasil itu ada keyframe di sini. Nah, ini nih, keyframe kosong, walaupun keyframe kosong itu kita butuhkan. Nah, udah ya. Ini tidak meledak, sudah benar. Lalu kita tes, dijalankan aja dulu. Harusnya muter-muter terus ini ya, ada jalan gitu. Nah, kenapa nggak jalan? Karena di tidak meledak ini, di sini itu nggak ada condition. Ini loh. Nah, kondisinya kosong nih cannot preview karena nggak punya motion. Cannot preview, nggak apa-apa, nggak masalah. List is empty. Nah ini nggak ada kan, tidak meledak ini. Lalu kita tambahkan, nah ledakan stage. Kita coba ini dulu, nanti kita tes ya. Lalu klik. Oh masih belum pindah juga. Berarti masalahnya tadi ini kita hapus dulu. Ini dihapus ya, hapus saja semua biar nggak bingung. Ini kita salah ini nih. Jadi tidak meledak kita hapus dulu juga. Jadi salahnya di sini. Kita pilih 2 aja. 2 lalu create animation. Udah ya, ada 2. Ini beri nama tidak meledak. Oke. Lalu tidak meledak kita drag ke sini. Nah. Oke. Tidak meledak, udah jalan. Sekarang kita tes. Ciri-cirinya kalau sprite ini bisa dikontrol oleh animatornya ini, dia itu kalau kita play dia harusnya ada semacam ininya ya. Coba kita gini. Jadi animator yang kita bikin ini masih belum menempel dengan objek apapun. Jadi tidak tergenerate istilahnya. Tidak ada objek sebenarnya dalam game. Yang kita pilih adalah
kita pengen taruh di bullet spawn aja lah. Bullet spawn itu kan di ujungnya meriam ini loh. Di bullet spawn ini kan empty ya. Itu sebagai acuan di mana si animasinya akan muncul. Apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan yang pertama adalah sprite dulu. Sprite renderer. Udah, bikin kosong aja sprite renderer. Lalu berikutnya tambahkan komponen, tambahkan animator. Ini, yang ini. Animator. Udah. Nah, animatornya kan nggak tahu. Kita drag aja si controller ini. Yang ini kita drag ya, nggak apa-apa, masih error, masih kosong, nggak apa-apa, supaya dia bisa looping. Nah, ada loopingnya gitu ya. Kita lihat animasinya kalau dijalankan di sini. Jalan nggak? Nah, ini ciri-ciri kalau sudah keluar barnya begini. Ini animasinya itu jalan ya. Oke. Udah, berikutnya saya mau ngetes lagi ya. Ini ya. Kalau misalnya tidak meledak, ini cuma satu keyframe. Delete key. Nah, cuma satu keyframe ini. Gimana? Bisa nggak dia? Ini saya drag dulu ya controller ledakannya, saya drag dulu yang meledak ini supaya dia ada loopingnya. Lalu klik kanan tidak meledak, make transition ke sini. Nah, lalu kita klik tidak meledak, di sini akan muncul transisinya. Kita klik dulu. Nah, ini kan ada hash exit time. Hash exit time itu maksudnya dia itu setelah melakukan satu kali looping dalam animasi tidak meledak, dia selesai. Lanjut ke animasi berikutnya harusnya. Coba ya, kita lihat ya. Tuh, berlanjut kan? Berlanjut. Karena dia pakai hash exit time. Nah, yang perlu kita edit adalah kita klik di sini. Itu sama dengan kalau kita klik tidak meledak, terus klik yang ini. Nah, ini kita matikan. Tapi kita harus punya kondisi tambahan untuk mengatur perpindahan animasi dari tidak meledak ke meledak. Jadi list empty-nya kita klik, akan kosong kondisinya. Kita tambahkan klik plus ini. Lalu stage yang kita list dari stage-nya itu muncul di sini. Itu sesuai dengan parameter yang ada di animator ini. Ya, parameter animator ini. Tadi kan kita tambahkan di sini terus trigger keluar ledakan stage. Kalau misalnya ini saya tambahkan boolean misalnya, maka nanti keluar di sini juga. Nah, listnya ada juga. Cuman yang saya butuhkan itu hanya ledakan stage saja. Yang ini. Nah, yang ledakan stage-nya ya. Baru, jadi artinya adalah ketika ledakan stage ini, yang saya pilih ya, tercentang, maka nanti si animasi dari tidak meledak berpindah ke meledak. Kita tes sekarang. Klik. Nah, ini kan berhenti di sini ya. Lalu kita centang. Nah, ketika dicentang dia langsung ini. Anda perhatikan. Cuma dia nggak balik ke kondisi state yang tidak meledak. Maka perlu kita berikan tambahan di sini, make transition balik ke sini. Jadi setelah beres, dia harus kembali ke tidak meledak kembali supaya kita bisa melakukan perubahan state. Gitu ya, kita coba. Nih, ini kondisinya kan tidak meledak. Lalu kita klik ini. Anda perhatikan di sini nanti ya, ledakan ini ya. Ledakan stage, klik keluar itunya. Nah, balik lagi ke sini. Nah, meledak lagi, udah balik ke sana. Oke. Udah bisa meledak. Berikutnya Anda harus ini kita hilangkan aja ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah dihafalkan dulu. Ledakan stage ini harus dihafalkan dulu ya. Jangan lupa di save. Lalu script kita kembali script sekarang. Tadi kan kita main di setting-setting ini ya. Kita balik lagi ke script. Jadi bullet spawn ini tadi sudah punya animator dan sprite render. Perhatikan itu. Lalu script kita
script kita itu belum punya animator yang mau dikontrol. Jadi animator yang mau dikontrol harus dibikinkan dulu di sini, public animator ledak anim. Nah, beri namanya bebas ya, tapi tipenya harus animator. Lalu setelah kalau kita save, ini kita save. Nah, setelah kita kembali ke tadi scriptnya kita udah nambah ini ya. Yang shoot ini animator ledak anim. Kalau kita kembali ke Unity, di sini ada di scriptnya kamera. Nah, di dalam kamera itu kan kita punya script shoot. Shootnya itu tadi kan ini namanya shoot. Itu kalau di Unity tempatnya ada di kamera, main camera. Ada di main kamera. Main kamera itu nanti ada satu atribut. Ini namanya ledak anim. Kosong masih. Nah, ini diambil dari mana? Ya, animator tadi ada di mana? Animator kan ada di bullet spawn kan. Nah, ini kan kontrol ledakannya loh. Jadi, ya udah, kita lihat scriptnya lagi kosong kan. Kita klik ke main kamera, lalu animatornya kosong. Nah, bullet spawn ini yang kita drag. Kita klik tahan, lalu geser ke sini. Saya ulangi. Klik tahan, geser sini. Nah, berhasil kan? Bullet spawnnya, animatornya udah keluar. Nah, kalau sudah seperti itu, berikutnya kita balik lagi ke script. Scriptnya dilihat ya. Scriptnya itu ketika kita mau mengaktifkan animasinya ketika apa? Ketika diklik kan. Jadi ketika diklik ini, ketika tombol fire atau mouse-nya diklik, maka nanti kita tambahkan script ini. Ledak anim kan tadi namanya, ini nih. Ledak anim ya. Ledak anim. Berarti di ledak anim titik set trigger. Kenapa trigger? Karena tadi jenisnya ini adalah jenisnya trigger. Setelah itu ya, titik set trigger lalu panggil nama dari stage-nya. Nama stage-nya ini kan tadi ledakan stage. Ini harus benar. Harus sama dengan yang ditulis di sini. Ledakan stage. Udah, begitu. Kita save sekarang. Lalu balik lagi ke Unity. Udah beres. Oke, kita play. Nah, gini. Anda perhatikan ini tidak meledak ya. Kita tembak. Wah, keluar dah. Wah. Nah, keluar kan? Cuman ada yang harus kita atur nih, apa? Dan perlu kita atur di mana? Di animasinya, karena telat tadi ya, agak delay sedikit. Di transisi ketika begini ya. Transisinya tadi kepanjangan ini. Ini taruh di sini aja. Biar agak lebih instan gitu ya, lebih cepat. Kita play. Nah, ini instan ini udah. Wah, pelurunya udah terdapat tuh. Wah. Tapi coba saya nembak terus ya. Perhatikan. Semua instance dari peluru dan hit sound itu keluar semuanya. Nggak hilang-hilang. Nah, ini suatu waktu nanti kalau nembak terus sampai numpuk gini, memorinya penuh nanti gamenya. Kalau penuh ya lama-lama hang juga, berhenti nanti aplikasinya. Oleh karena itu kita perlu mendestroy. Mendestroy itu menghilangkan. Kita perlu hilangkan peluru tadi setelah sekian detik ditembakkan. Caranya adalah di sini. Di script shoot. Shoot itu ada di kamera ya, di main kamera ini shoot. Ini kita tambahkan ketika tombol fire ini ditembakkan, ketika menembakkan peluru, kan di situ ada instantiasi peluru kan di sini. Peluru yang kita instantiasi namanya kan shot. Nah, shot inilah yang harus kita bunuh. Kita destroy, kita hilangkan. Caranya dengan memanggil fungsi destroy. Lalu shotnya kita panggil. Nah, yang kita hilangkan itu adalah shot game objeknya supaya nggak muncul ya. Kalau shot aja nanti nggak hilang dia. Kalau misalnya cuma gini aja dia nggak hilang.
Dia perlu short titik game object lalu waktunya, koma waktunya. Waktunya ini detik ini satuannya. Jadi saya bikin 2 detik baru dia akan hilang. Kita perhatikan ya. Kita save lalu kita play. Nah, oke, scriptnya udah siap. Kita play sekarang. Ini ya. Kita tembakkan. Lalu setelah saya tembak, Anda harus perhatikan di sini ya. Lihat di sini. List dari objek-objeknya. Saya tembakkan. Nah, pelurunya udah nggak ada. Saya tembakkan 5 kali. Tuh ada. Lihat. Pelurunya nanti hilang. Nah, pelurunya hilang kan? Tapi di sini hit soundnya masih ada ya. Harus kita edit juga nih. Jadi hit soundnya karena kan tadi hit sound tuh instance juga, instance yang ada di sini. Sorry, di prefab. Nah, ini kan hit sound juga kita instansiasi. Hit sound itu ada di peluru. Peluru ini punya script bullet control kan? Bullet control kita buka. Nah, di bullet control ini hit sound itu kita instansiasi juga ternyata. Jadi kita pingin supaya hit sound ini kita destroy juga dengan cara yang sama dengan yang peluru tadi. Destroy, lalu hit soundnya itu ini kan. Nah, nama hit soundnya, lalu game object. Jangan lupa game object selalu. Lalu kasih waktu 2 detik juga biar matinya bareng dengan peluru. Kita save, lalu kembali ke Unity. Udah, lalu kita play. Saya tembak beberapa kali ya. Nah, hilang semua. Bagus, sip. Jadi kita sudah bisa main-main nih sekarang. Nah. Nggak kena ya ternyata. Oke. Nah, itu tadi kita udah bisa nembak-nembak, mengatur instance-nya ya. Ini coba kita habiskan. Nah, jadi berhasil kita. Mungkin kalau saya nembak 2 kali dia telat ya meledaknya. Meledaknya agak telat karena aturannya si meledak ini punya waktu, ada delay waktu nembak gitu aja. Jadi dia nunggu karena has exit time ini loh, nunggu selesai baru melanjutkan reset lah, state-nya reset gitu. Jadi coba Anda cari tahu bagaimana supaya ketika diklik lagi triggernya itu reset. Nah, coba kita di sini ya, kita edit ya. Di shoot. Tadi kan kalau kita klik destroy, klik nembak, dia set trigger ya. Berarti kita coba begini. Kita copy aja nih. Copy. Nah, yang atas kita ubah menjadi bukan set trigger tapi reset. Nah, reset trigger. Nah, begini ya. Kita save, balik lagi ke Unity. Play. Coba 2 kali. Oh, tetap sama ya. Karena ada hash exit time. Coba exit time-nya kita matikan. Nah, kita tambahkan. Nih, karena hash exit time dimatikan ya, berarti dia ada waktu ledakan stage-nya. Nah, coba begini. Wah, malah nggak benar, Nah, nggak apa-apa. Ini tadi kan pakai exit time. Ini ledakan stage-nya adalah kita pakai ledakan stage ini.
Ini jangan pakai ledakan stage. Nah, ini dihilangkan aja. Jadi sementara kekurangannya untuk menembak ini itu adalah dia ada waktu reload aja, dimanfaatkan dengan waktu reload ya. Jadi nembak itu nggak bisa terus-terusan, jadi ada waktu reloadnya. Itu asumsinya. Sementara ini begitu. Jadi nembak, oke, balik lagi kan, tembak, nah tembak lagi gitu kan. Dah sampai sini saya rasa oke nih. Tuh. Kan? Oke, baik. Saya rasa seperti itu untuk apa?